Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Susanti, peserta Latsar CPNS 2021 golongan 3 angkatan 23 kelompok 3. Di video kali ini saya akan menyajikan tentang pembahasan anti korupsi. Pengertian dari korupsi, korupsi atau rasuah dalam bahasa Latin corruptio dari kata kerja corrupere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyokok adalah tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis tindak pidana korupsi diantaranya, namun bukan semuanya, yaitu memberi atau menerima hadiah atau janji penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan menerima gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kondisi yang mendukung munculnya korupsi yaitu konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rejim-rejim yang bukan demokratik. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah, kampanye-kampanye politik yang mahal dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal, proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar, lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan teman lama, lemahnya ketertiban hukum, lemahnya profesi hukum, kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa, gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil, rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau mudah dibohongi, yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum, ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau sumbangan kampanye. Yang selanjutnya dampak korupsi, yaitu yang pertama berkaitan dengan demokrasi. Korupsi mengkikis kemampuan ke institusi dari pemerintah karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya dan pejabat diangkat atau dinaikkan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintah dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi. Yang kedua, dari segi ekonomi, korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Yang selanjutnya dari segi kesejahteraan umum negara, korupsi politis ada di banyak negara dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Bentuk korupsi dan tuduhan korupsi sebagai alat politik, bentuk-bentuknya yang pertama seperti penyogok dan penerima sogokan, yang kedua sumbangan kampanye dan uang haram. Tuduhan korupsi sebagai alat politik sering terjadi di mana politisi mencari cara untuk mencoreng lawan mereka dengan tuduhan korupsi. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi, yang pertama strategi preventif, yang kedua strategi deduktif, yang ketiga strategi represif, yang keempat konsep carrot and stick, yang kelima gerakan masyarakat anti korupsi, yang keenam gerakan pembersihan, yang ketujuh gerakan moral, kedelapan gerakan pengefektifan birokrasi. Strategi preventif diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Strategi reduktif diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Strategi represif diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal, secara cepat dan tepat terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Konsep carrot and stick yaitu konsep pemberantasan korupsi yang sederhana yang keberhasilannya sudah dibuktikan di negara-negara RIC dan Singapura. Carrot adalah pendekatan neto pegawai negeri, TNI, dan Polri yang cukup untuk hidup dengan standar sesuai pendidikan, pengetahuan, kepemimpinan, pangkat, dan martabatnya, sehingga dapat hidup layak, bahkan cukup untuk hidup dengan gaya dan gagah. Sedangkan stick adalah bila semua sudah dicukupi dan masih ada yang
berani korupsi, maka hukumannya tidak tanggung-tanggung karena tidak ada dasar sedikit pun untuk melakukan korupsi. Bila mana perlu, dijatuhi hukuman mati. Gerakan masyarakat anti korupsi, pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini perlu adanya tekanan kuat dari masyarakat luas dengan mengefektifkan gerakan masyarakat anti korupsi. LSM, ICW, Ulama NU, dan Muhammadiyah ataupun ormas yang lain perlu bekerja sama dalam upaya memberantas korupsi serta kemungkinan dibentuknya koalisi dari partai politik untuk melawan korupsi. Gerakan pembersihan menciptakan semua aparat hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan yang bersih, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, serta memiliki komitmen yang tinggi dan berani melakukan pemberantasan korupsi tanpa memandang status sosial. Gerakan moral secara terus-menerus mensosialisasikan bahwa korupsi adalah kejahatan besar bagi kemanusiaan yang melanggar hakikat dan martabat manusia. Yang selanjutnya, yang terakhir, gerakan pengefektifan birokrasi, yaitu menyusutkan jumlah pegawai calon pemerintahan agar didapat hasil kerja yang optimal dengan jalan menempatkan orang yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Sekian presentasi dari saya tentang Leni Jurnal Anti Korupsi. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.